Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Kali ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Anies Giri melawan Levon Aronian dalam lanjutan FTX Crypto Cup 2022 untuk hari kelima. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan putih pion maju di E4 Queen Pawn Opening, dan dilanjutkan pion E5 kuda putih F3 dan kuda hitam C6. Terbentuklah King's Gnit Opening di mana dua kuda pengembangan. Dilanjutkan dengan gajah ke C4 dan terbentuklah Italian Game. Dijawab hitam dengan gajah ke C5 dan di sini terbentuklah Gionco Piano. Pertandingan dilanjutkan dengan rokade pendek. Hitam pion maju di D6. Dijawab putih dengan pion C3. Persiapan mendorong pionnya di posisi D4. Dilanjutkan dengan menteri ke F6 memperkuat serangan jika diserang putih, dan dilanjutkan pion ke B4. Dijawab dengan gajah ke B6. Pion A4 maju dan dijawab dengan pion A6. Di sini mempersiapkan persembunyian gajah jika pion putih maju kembali. Pertandingan dilanjutkan dengan pion D3, dijawab hitam kuda di E7. Di sini biar komplikasi saling menyambung, dilanjutkan gajah ke E3 mengajak pertukaran. Di sini tidak direspon hitam melainkan rokade pendek dan dijawab dengan kuda di D2. Dan sekarang baru direspon makan balik setelah gajah makan gajah. Dilanjutkan menteri ke H6, dijawab dengan menteri ke E2 menyambungkan kedua bentengnya, dan dijawab hitam gajah ke H8. Pertandingan dilanjutkan dengan pion di D4 mengajak pertukaran, dan di sini tidak diterima hitam melainkan maju dengan kudanya. Dilanjutkan dengan pion maju di B5 mengajak pertukaran kembali, dan di sini juga ditolak hitam melainkan dengan kuda ke A5. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah mundur ke A2. Dibalas F5 mengajak pertukaran, di sini diterima saja putih dan dimakan kembali dengan gajah di F5. Dilanjutkan dengan pion makan pion kembali dan dimakan kembali dengan pion hitam di E5. Dilanjutkan gajah turun mengajak pertukaran kembali. Di sini ditolak hitam melainkan maju dengan menterinya. Karena apa? Jika ini nanti makan maupun pergi kemanapun, posisi menteri terpin. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke E4 dan di sini kuda ke H4. Nah, ini misal nanti makan ya, akan menteri gratis, dan di sini pion makan pion di A6 dan dimakan kembali dengan benteng di A6, dan dilanjutkan gajah makan gajah F5 dimakan dengan kuda. Di sini ada sekali lagi pion gratis, jika ini dimajukan maka akan membahayakan kuda, maka dilanjutkan pion maju di E4 dan dijawab kuda ke E7, dan dilanjutkan menteri ke B5 sekaligus persiapan mengancam pion gratis, dan dilanjutkan gajah ke C6 dilindungi ya, dan di sini juga terjadi pion gratis maka pion dimakan oleh menteri putih dan diancam dengan benteng. Menteri kabur ke B5, sekali lagi ancaman untuk pion, dan dijawab hitam dengan benteng ke B8. Putih menjawab dengan menteri ke C5 dan dijawab dengan benteng ke A5. Menteri turun ke C4 dan dilanjutkan pion di H8. Putih maju dengan kudanya B3, ancaman pada benteng, dan di sini benteng turun ke A8 dan dilanjutkan pion maju A5. Hitam menteri E8, pion kembali maju di A6 dan dilanjutkan menteri ke D8 dan kuda ke D2. Di sini pion putih yang di posisi A6 sangatlah berbahaya. Jika tidak diantisipasi, maka dengan itu benteng maju ke B6, benteng ke D1 dan dilanjutkan menteri ke C8 ikut menyerang pion, dan dijawab pion maju di A7 dan menteri ke B7. Dilanjutkan menteri ke E8 dan dijawab dengan
benteng makan pion, dan di sini kuda makan di E5, ancaman pada kuda. Dan di sini direspon hitam dengan kuda makan kuda E5 dan dimakan kembali. Ada kuda gratis yang di sini minggir ke G6 dan dijawab putih dengan menteri ke C5. Pertandingan dilanjutkan benteng tukar benteng di A1 dan dimakan kembali dengan benteng. Dan di sini benteng hitam turun ke B2 dan dijawab menteri ke E3 dilindungi, dan kembali menteri ke B5 dijawab putih dengan benteng ke E1 menumpuk menteri dan benteng, dan dijawab benteng hitam ke C2, kuda ke F5, dan di sini benteng dan menteri ditumpuk jadi satu, ancaman pada pion putih, dan dilanjutkan pion maju G3 karena ini diamankan oleh kuda ya. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng makan pion di C3, ancaman pada menteri putih, dan dijawab dengan menteri ke F2 mengajak pertukaran. Di sini ditolak, melainkan benteng turun lagi ke C2 mengajak atau menumpuk, dan di sini menteri kembali naik ke E3 dan dijawab kuda ke E5 mengajak pertukaran. Karena apa? Jika ditukarkan benteng dan menteri bisa menempati titik mematikan putih. Maka dari itu di sini dimakan dan skak ya. Dilanjutkan raja ke F1 dan di sini benteng ke H2. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda skak dan di sini dijawab dengan raja naik, baru setelah itu menteri ke F3. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke B5 skak. Di sini sebenarnya ada pilihan lain, yaitu dengan kuda yang gratis, terlihat gratis, namun ini adalah jebakan. Karena apa? Jika raja memakan kuda, maka yang terjadi adalah skak dalam satu langkah. Maka dari itu yang dipilih adalah dengan skak dengan menteri. Maka di sini raja geser, otomatis benteng kabur karena tak ada backingan. Dan di sini posisi menteri menguasai file F. Maka dari itu menteri putih mengurungkan untuk maju dan mengamankan rajanya, kudanya, dan dilanjutkan menteri C5 skak. Di sini langsung ditutup mengajak pertukaran, dan putih sangat ingin sekali pertukaran karena unggul satu perwira. Dilanjutkan dengan menteri ke C2 menumpuk kembali dengan ancaman skak ya, dan dilanjutkan benteng ke E2, dan di sini dilanjutkan skak kembali dan raja naik ke H2 dan benteng dan menteri ditumpuk kembali dengan ancaman ke file H. Dilanjutkan menteri ke F3. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke B3 dan di sini menteri turun di F2. Pertandingan dilanjutkan benteng kembali menumpuk dan di sini menteri ke G2 mengamankan titik-titik penting yaitu G dan H, dan dilanjutkan pion maju di G5, kuda ke D5 dan dilanjutkan menteri ke D4 sekaligus ancaman, dan dilanjutkan pion maju di E5 dan dijawab raja ke G7 dan kuda makan pion gratis di C7. Dan di sini menteri ke G4, persiapan untuk menskak ya. Karena nanti misal jika skak dan ditutup dengan benteng, maka yang terjadi adalah skak dengan benteng, maka menteri akan hilang. Maka dari itu di sini dipilih dengan kuda skak, raja mendekat F8 dan dilanjutkan kuda ke F6, ancaman pada menteri, dan di sini menteri ke E6 dan dijawab menteri ke A8, raja ke G7 dan dijawab menteri ke A7, dan di sini ditutup dan otomatis dimakan karena ini yang ditunggu-tunggu oleh putih. Dan kembali skak. Ini di skak ya, terlihat kuda gratis, tapi jika hitam memaksakan makan kuda maka pion ini pasti jadi. Maka dari itu pilihannya misal kuda,
dan dilanjutkan pion maju. Sebenarnya di langkah ke-65 hitam menyerah. Dan jika dilanjutkan dengan stop fish, maka kita lihat benteng berusaha menutup dan menjadi perwira, dimakan dan dimakan kembali. Dan di sini kita lihat akan mematikan raja dengan 2 pionnya. Dilanjutkan dengan raja ke F7, benteng E1, raja F6, pion maju di G4, raja ke F7, benteng ke A1 dengan persiapan membatasi pergerakan raja. Dilanjutkan dengan raja ke G7, benteng ke A6, baru raja ke H7, raja putih mulai naik. Dan di sini raja hitam melakukan langkah bolak-balik, raja putih mulai naik ke H4, raja hitam ke G7, raja ke F5, raja hitam kembali ke H7, raja putih mendekat, raja hitam turun, dan di sini dikunci benteng di posisi H7 dan dilanjutkan dengan raja ke H8. Langsung jawab saja dengan raja ke G6 dan di sini langkah skakmat. Oke, itu terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.